biasa. Iya, kalau Kakak Megi juga luar biasa. Sudah siap untuk beribadah? Kakak, sudah siap Kakak Meti? Sudah siap dong. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudah siap? Tentunya pasti sudah siap. Oke, siap untuk memuji dan bernyanyi memuji nama Tuhan. Laskar Kristus. Yes! Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, aku siap. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya adik-adik masih tetap berdiri ya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Tentunya semangat dong Kakak Meti. Kakak Meti, Ya. aku mau foto untuk puji Tuhan, boleh nggak? Boleh dong Kak Pengki. Adik-adik di rumah juga boleh ya. Dengan lompat-lompat kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Lompat puji Tuhan. Sepanjang seminggu lamanya, kita pasti banyak melakukan dosa. Termasuk kakak. Adik-adik pasti selalu tidak dengar ada orang tua, selalu mengejek teman. Oleh karena itu, mari kita minta ampun sama Tuhan Yesus, kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku kesalahan kami. Kami sering memukul teman, kakak, adik kami, bahkan kami juga sering menyakiti hati orang tua kami. Tuhan, mampukan kami menyadari dosa dan kelemahan kami. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampunilah kami, ya Tuhan. Nah, Kakak Meti, kita sudah mengaku dosa kita dan hari ini berita anugerah datang kepada kita. Nah,
Kakak Pengki, berita anugerah kita terdapat dari mana? Ya, berita anugerah pada hari ini terdapat dari kitab Mazmur pasal 111 ayat yang ke-9. Kakak baca ya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh penghayatan kita akan menyanyikan bersama-sama Dihapuskan Dosaku. Petunjuk hidup baru pada minggu ini untuk kita semua terdapat dari Keluaran pasal 13 ayat 14. Keluaran pasal 13 ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan, terdapat dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 23. Mazmur 34 ayat 23 yang berbunyi, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu, mari kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, karena Tuhan sudah menjaga kami dan melindungi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami, anak-anak Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, bimbing kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi ya, kita nyanyi baca kitab suci.
Firaun tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Ia tidak mau membebaskan orang Israel pergi meninggalkan Mesir. Tuhan pun menyuruh Musa dan Harun menyampaikan pesannya kepada Firaun bahwa ia akan memberi lagi satu hukuman yang sangat keras kepadanya. Musa menyampaikan pesan itu kepada Firaun, tetapi Firaun tidak mau mendengarkannya. Musa pun pulang dengan sangat marah. Tuhan pun menyuruh Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada orang Israel supaya mereka siap-siap untuk berangkat keluar dari Mesir. Setiap keluarga orang Israel harus memotong domba jantan. Mereka dapat juga bergabung dengan tetangganya. Darahnya harus diambil dan dioleskan pada setiap pintu masuk rumah mereka. Dagingnya harus dimasak untuk mereka makan. Orang Israel pun harus membuat roti yang tidak beragi. Pada malam harinya, mereka semua harus berkumpul dalam rumah yang telah diberi tanda darah itu. Di dalam rumah mereka berdoa memohon perlindungan Tuhan dan makan bersama. Mereka harus menggunakan pakaian yang siap untuk pergi. Mereka tidak boleh keluar dari rumah itu sampai besok pagi. Musa dan Harun menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang Israel. Tuhan menginginkan mereka melakukan seperti ini setiap tahun, turun-temurun. Orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Apa yang telah dikatakan Tuhan terjadi. Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya. Ia membunuh anak sulung orang Mesir dan hewan mereka. Tuhan menghukum orang-orang Mesir. Firaun dan orang Mesir akan tahu akulah Tuhan. Mereka akan mengalami penderitaan karena mereka melawan aku. Tetapi aku mengasihi orang Israel, umatku. Aku telah berjanji menyelamatkan mereka. Ia melewatkan hukumannya karena melihat darah yang ditaruh umatnya di ambang pintu rumah mereka. Tengah malam itu, Firaun Raja Mesir, para pejabat dan semua orang Mesir terbangun. Terdengar suara tangisan yang keras dari setiap rumah mereka karena kematian anak sulung mereka. Firaun menjadi takut sekali kepada Tuhan. Ia pun akhirnya mau membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, negerinya. Firaun menyuruh mereka untuk segera pergi dari Mesir. Ia memberikan semua yang diminta dan dibutuhkan orang Israel, supaya mereka pergi secepatnya. Pada hari itu, Tuhan membawa seluruh umat Israel keluar dari Mesir. Aku telah berjanji untuk melepaskan kalian dari penderitaan. Kini aku menepati janjiku. Berangkatlah, tinggalkanlah Mesir ini. Pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Tuhan melepaskan mereka dari orang Mesir yang jahat seperti janjinya kepada mereka. Orang Israel akhirnya keluar dari Mesir. Tuhan mengantar mereka, menjaga mereka siang dan malam. Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Firaun. Sungguh, Tuhan mengasihi mereka. Ya adik-adik, pembacaan kita untuk cerita pada minggu hari ini terdapat dari Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Kakak Meti akan membacakannya dari sini dan adik-adik di rumah mendengarkannya ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah.
Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus lakukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Amin firman Tuhan. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, kita bernyanyi Alkitab berkata sebab karena kasih karunia. Memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, tapi kita diingatkan dari kitab Mazmur pasal 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita memuji Tuhan untuk memasukkan persembahan kita dengan kita nyanyi betapa kita tidak bersyukur. Bersikap berdoa, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami
mengingatkan kami bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia dari Allah. Itu bukan karena kami layak untuk menerimanya, tetapi karena kasih Tuhan kepada kami semua. Dan kami yakin bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya kepada kami semua untuk membawa kami untuk masuk surga bagi orang yang setia dan tetap percaya kepadanya. Kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan berkati yang masih ada pada kami dan masih ada yang pada orang tua kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berikan dia kesabaran, ketabahan, kesehatan, kekuatan untuk menjaga merawat kami. Dan berkati juga kami, biar kami tetap dengar-dengaran kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. KPK. Iya, KPK. KPK anak istimewa tidak? Tentu kakak adalah anak istimewa and spesial. Kenapa Kak Pengki bilang kalau Kak Pengki anak yang istimewa? Kakak merasa istimewa, kakak merasa spesial karena kakak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan keselamatan ada padaku melalui darah Yesus yang telah ditebus. Ya adik, kakak dan adik-adik di rumah adalah anak yang spesial. Adik-adik, mari kita mengatakan I am special. 1, 2, 3. I'm spesial. Aku istimewa. Mari kita menyanyi kidung pujian I am special. Kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes.
Masih tetap berdiri ya. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Masih semangat kan? Kita bernyanyi bersama Tuhan pasti bisa, karena kita yakin kita semua pasti bisa. Ibadah hari Minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.